Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam kondisi selalu sehat dan bahagia. Ya, kali ini saya akan mencoba sharing berbagi mengenai bagaimana membuat menulis itu menjadi menyenangkan. Dan ternyata menulis itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Tidak percaya? Yuk disimak. Mengapa saya mengatakan bahwa menulis itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan menulis itu adalah mudah? Karena awal mula kita melakukan sesuatu harus dikerjakan dengan kondisi yang bahagia terlebih dahulu. Oleh karenanya, ayo sekarang posisikan keadaan kita dalam keadaan yang happy dan tidak merasa bahwa ada sesuatu yang membuat kita menjadi berpikiran negatif. Ya, karena berpikiran positif itu justru akan membuat kita akan lebih mudah di dalam menulis. Perasaan-perasaan yang minder, takut kalau hasil karya tulis kita jelek dan tidak diakui oleh banyak orang dan tidak membuat tertarik orang untuk membaca, pikiran-pikiran yang seperti itu yang selalu menghantui justru malah menghambat dalam menuangkan ide. Jadi teman-teman semua, ayo sebelum kita menulis, posisikan diri kita dalam keadaan bahagia dan hilangkan dulu ketakutan dan pikiran negatif yang ada di kepala kita. Yang harus dieksplor dan dirubah di dalam pikiran kita adalah pikiran kita selalu menjadi positif, sehingga rasa percaya diri akan muncul, maka ide-ide akan mengalir dengan lancar. Yuk disimak berikut langkah-langkah sederhananya. Nah teman-teman, setelah kita merasa bahagia dan berpikiran positif untuk menulis, next kita harus apa? Selanjutnya adalah kita mulai menulis dengan langkah-langkah sederhana. Apa langkah awalnya? Langkah awal adalah jangan pikirkan teori dulu. Jadilah penulis bebas. Kita ketahui bahwa otak kita, tempat di mana kita berpikir, itu ada dua aspek, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, penulis bebas itu adalah mengembangkan otak kanannya, di mana di dalam melakukan sesuatu, dia tidak memikirkan teorinya terlebih dahulu, tidak memikirkan judulnya terlebih dahulu, tidak mempedulikan bagaimana temanya, bagaimana ejaannya, bagaimana tata tulisnya, dan sebagainya. Nah, itu dia jawaban pamungkas. Teori menulis apa yang tepat untuk kita sebagai penulis? Jawabannya adalah jangan pikirkan teori dulu bagi pemula. Loh kok begitu? Ya, seperti itulah menulis itu sama dengan berenang. Yang penting nyebur dulu ke kolam. Masalah teori itu belakangan. Yang penting kita nyebur dulu ke air. Kita berani dulu dengan air. Intinya kita harus praktek yang banyak dan sering dulu berlatih. Bila sudah praktek dan ternyata gagal, baru tanyakan teorinya. Bila kita sebelum menulis sudah pernah mendengar atau membaca teori menulis, janganlah merasa terkungkung atau terkurung dengan teori yang pernah Anda dengar atau baca itu. Kesampingkan teori itu. Langsung praktek saja menulis. Semakin cepat kita menuangkan ke dalam sebuah tulisan pikiran apa saja yang ada di dalam otak kita, semakin baik. Bila kita mengingat terus teori, kita akan merasa terpenjara dan tidak bebas untuk menulis. Akhirnya tidak jadi nulis deh. Dan kita perlu ingat, untuk menulis kita harus lepas dari hubungan. Tuangkan dulu isi benak kita ke dalam banyak halaman. Bila mentok, baru kita tanyakan atau baca teorinya. Teori menulis yang banyak dituliskan di banyak buku atau yang dianjurkan dalam setiap pelatihan dan seminar menulis baru akan dirasakan manfaatnya jika 1. Kita sudah mulai menulis 10, 20 lembar atau menulis 50 sampai ratusan halaman, atau jika kita sudah pernah menulis sebuah buku. Ingat, menuliskan sebuah buku bukan menerbitkan sebuah buku. Ketika sudah menulis yang banyak, maka kita akan menemukan banyak teori yang ajaib yang mendetail dalam menulis. Namun, bila kita tidak pernah menulis apapun, maka teori itu tidak akan pernah berarti sedikit pun.
Bila kita tidak pernah belajar menulis buku atau menulis artikel atau menulis apapun, maka teori menulis tidak hanya akan menjadi sampah. Itu hanya akan menjadi sampah yang menumpuk di otak kita dan hanya akan mengotori dan bukannya mencerdaskan. Intinya, menulis yang banyak dulu, baru lihat teorinya. Berlatih dulu yang banyak, baru baca teorinya. Dan perbaiki tulisan kita dengan teori. Lalu konsisten dengan keyakinan bahwa kita bisa menjadi mahir menulis. Kita pasti bisa. Nah, teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyajikan langkah-langkah dalam menulis. Step by step, sederhana mungkin, yang pasti nanti kita akan merasa bahwa ternyata menulis itu mudah. Yang pertama adalah kita harus mencari ide. Ide itu sangat mudah. Salah satu kendala kita tidak kunjung mulai menulis adalah kita tidak punya ide untuk menulis. Kita bingung mau menulis apa. Padahal apa yang ada di dalam pikiran kita, meskipun kita merasa bahwa kenapa pikiranku bebal sekali ini, otak saya mandek, tidak bisa berpikir. Padahal tadi pagi ide-ide begitu banyak berkeliaran di dalam otak ini. Kenapa sekarang jadi stuck ya? Aduh. Nah, mengapa pikiran itu tidak Anda tulis? Tulislah apa yang Anda pikirkan saat itu juga. Ide bisa saja muncul secara sederhana di mana saja. Ide bisa didapatkan dari persoalan-persoalan di sekitar kita. Dari teman, dari persahabatan kita, dari hewan kesayangan kita, dari orang tua, keluarga, bapak guru, ibu guru di sekolah, teman-teman sekolah, teman-teman bekerja, diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Pengalaman kita juga bisa. Kita juga bisa mendapatkan dari hal-hal yang baru saja kita alami pada saat kita sedang dalam perjalanan. Kemudian kita merasa mendapatkan inspirasi untuk menulisnya. Ya, kita memang harus jeli menangkap ide yang berkeliaran di sekitar kita. Setelah kita mendapatkan ide untuk menulis, kalau sudah, dan setelah itu kita wajib otomatis memperbanyak membaca. Membaca apa saja, bisa koran, buku, majalah, dan lain-lain. Terutama yang berkaitan dengan ide cerita yang hendak kita tulis. Nah, itu dia langkah yang kedua, supaya kita bisa mengembangkan ide kita. Seorang penulis yang jarang membaca, dia tidak akan punya banyak bahan untuk dia tuliskan. Hasil tulisannya pun menjadi terlihat kering dan tidak bermakna, tidak menarik. Setelah itu, kini saatnya untuk mengembangkan ide tersebut dengan cara membuat draft atau kerangka karangan. Apa pentingnya membuat kerangka karangan? Untuk pemula seperti kita, kerangka karangan sangat membantu kita untuk membangun jalannya sebuah cerita. Nanti kalau kita sudah mahir, kita tidak perlu menyusun kerangka karangan lagi. Karena pada saat itu, kerangka karangan atau cerita sudah otomatis tersusun di dalam otak kita. Bahkan, sebelum kita mulai menulis, penulis yang mahir itu sudah punya gambaran bagaimana ceritanya dan bagaimana akhir ceritanya. Di dalam membuat kerangka cerita, yang perlu kita perhatikan adalah ada 3 hal. Pertama, siapa yang menjadi tokoh cerita, bagaimana alur ceritanya, dan di mana latar ceritanya. Ya, di sini ada sebuah contoh terkait dengan bagaimana kita mengembangkan sebuah ide. Contohnya adalah Andi adalah seorang anak yang nakal, suka jahil, dan usil terhadap temannya. Kemudian, kita membangun cerita terhadap persoalan tersebut. Kita tulis cerita tentang bagaimana agar dia kena batunya, bagaimana agar dia jera, sadar bahwa menjadi anak nakal itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, teman-teman sekalian, perlu diingat bahwa di dalam setiap kita membuat cerita, usahakan ada selalu pesan moralnya atau motivasi yang bisa untuk dibagi kepada para pembacanya. Dari sebuah ide cerita tentang Andi si anak nakal tadi,
Kemudian untuk memudahkan proses tersebut, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri. Misalnya, mengapa Andi nakal? Andi, kenapa dia selalu usil dan jahat terhadap temannya? Apa sih yang menyebabkan dia berperilaku demikian? Oh, ternyata sebabnya antara lain adalah dia anak tunggal. Karena dia anak tunggal, dia sering dimanja oleh orang tuanya. Dan orang tuanya begitu sibuk. Dia merasa bahwa orang tuanya tidak peduli dengannya. Dan orang tua merasa bahwa apabila keinginannya sudah dipenuhi semua, berarti Andi merasa sudah disayang oleh orang tuanya. Itu contohnya seperti itu. Lalu kita punya gambaran bagaimana penyelesaiannya. Dan penyelesaian inilah yang kita namakan dengan klimaks cerita. Klimaks ceritanya bisa menjadi dua. Yang pertama, Andi insyak dan sadar setelah dia mengalami kecelakaan mobil dan teman-teman korbannya justru menyenguknya. Teman-teman yang sering menjadi korban atau sasaran kenakalan dia bukannya menjauhi Andi, tetapi malah datang menjenguk. Teman-teman datang menghibur, membawa hadiah, dan mendoakan agar Andi lekas sembuh. Hal itu membuat Andi menjadi insaf dan sadar. Kemudian, klimaks cerita yang kedua, kita bisa saja menggambarkannya begini. Ada seorang siswa baru di sekolah yang jauh lebih kaya dan juga anak tunggal. Backgroundnya sama dengan Andi, namun dia berperilaku santun. Dan dia ternyata jago bela diri. Sehingga pada saat Andi mau menjahili Dido, sebutlah anak itu bernama Dido, siswa baru tersebut. Ternyata Dido jauh lebih hebat dari Andi. Meskipun begitu, Dido tidak sombong dan dia tetap berperilaku santun. Andi merasa kalah dari Dido dan akhirnya Andi menjadi malu dan menyadari kesalahannya selama ini. Nah, teman-teman sekalian, tadi klimaks cerita tadi dan ide-ide tadi hanyalah contoh. Kita boleh memilih cara penyelesaian yang mana saja yang kita inginkan. Satu hal penting di sini yang harus kita ingat adalah seperti tadi di awal sudah saya katakan. Kita harus percaya diri dan kita harus yakin bahwa kita bisa menulis. Setiap orang punya bakat dan punya kans untuk jadi penulis. Kita harus confident bahwa kita bisa. Jika orang lain bisa menulis, maka mengapa kita tidak bisa? Hilangkan perasaan atau ketakutan bahwa kita tidak bisa atau tidak pandai menulis. Ayo, mulai menulis. Apapun yang ada di dalam benak kita. Jadilah penulis yang bebas terlebih dahulu. Oke teman-teman, silahkan lanjutkan dengan tulisan masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.